Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan selalu dalam keadaan tetap semangat ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya untuk selanjutnya berdoa terlebih dahulu. Mohon izin Mbak Adel, silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Siap sempurna, berdoa mulai. Terima kasih Mbak Adel. Selanjutnya saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Untuk yang pertama Adelia Sekar, ada Aisyah Ayu, Aprida. Ada semua ya? Ya, ada 3 ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi tentang ceramah. Ada yang pernah mendengarkan ceramah? Yang sudah tunjuk jari. Yang pernah mendengarkan ceramah tunjuk jari. 1, 2 ya. Oke, informasi apa saja yang pernah kalian dengar dari ceramah? Ada banyak sekali informasi yang saya dapatkan, misalnya pengetahuan tentang keagamaan dan wawasan baru mengenai sopan santun dalam bertutur kata. Oke, banyak ya informasi yang didapat banyak. Dan itu pasti akan ada manfaatnya. Betul? Betul. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa. Bisa. Yuk, isi rodo ngantuk. Bentar, kita ice breaking sebentar biar kalian lebih fokus. Jadi nanti ice breakingnya gampang, dan kalian lebih fokus. Nanti ketika tangan saya berada di sebelah sini, kalian bilang tak. Udah? Ketika tangan saya di sebelah sini, dung. Ketika tangan saya di sebelah sini, nanti kalian bilangnya just. Jadi tak, dung, just. Paham? Paham ya? Sekalian kita coba. Tak. Kurang kompak. Tak. Just. Dung. Tak. Just. Dung. Dung. Tak. Dung. Tak. Dung. Tak. Just. Dung. Just. Oke, untuk selanjutnya, ini tadi harus fokus harusnya. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan kompetensi dasar yang akan kita capai untuk hari ini. Sebentar. Ya. Lihat ya. Oke. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini itu ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian yang nomor berikutnya, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Kemudian indikator pencapaiannya, mengidentifikasi informasi dalam ceramah. Yang kedua, menuliskan informasi dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual. Yang keempat, merencanakan bahan ceramah dari informasi permasalahan aktual. Selanjutnya dari kompetensi dasar tadi ada tujuan pembelajarannya. Jadi saya minta tolong dibacakan Mbak Tia. Setelah mengamati presentasi PowerPoint dan video, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam ceramah dengan benar. Stop. Yang nomor 1 tadi Mbak Tia ya. Kemudian yang nomor 2. Yuk, Rista. Setelah mengamati presentasi PowerPoint dan video, peserta didik mampu menuliskan informasi dalam ceramah dengan baik. Lanjut, yang nomor 3. Aisyah. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual dengan baik. Oke, kemudian yang keempat. Naomi. 4. Setelah menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual, peserta didik mampu merencanakan bahan ceramah dengan baik. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya
Saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 4 orang. Saya yang menentukan atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri. Biar lebih mudah, sesuai tempat duduk ini aja ya. Ya, di kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah video. Nanti silahkan kalian pahami, silahkan kalian amati. Selanjutnya, silahkan kalian catat poin-poin pentingnya dari ceramah tersebut. Jadi nanti ceramah itu kan pasti ada informasi-informasi penting di dalamnya. Bisa dipahami? Jadi nanti kalian tulis dalam bentuk kalimat-kalimat pendek saja, kalimat-kalimat singkat, nggak perlu yang panjang-panjang. Dipahami ya? Ya, oke. Dan pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatan meluas membentang semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sampai semua betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Takatsur ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, cukup ya? Ya, oke. Saya yakin kalian tadi sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari ceramah yang disampaikan oleh Oki tadi. Jadi saya minta tolong silahkan kalian tuliskan. Kemudian setelah kalian tuliskan di kertas yang sudah disediakan tadi, kalian silahkan diskusi dengan teman satu kelompoknya. Pendapatnya itu apa saja, tolong disampaikan di situ. Jadi silahkan saya beri waktu sekitar 10 menit untuk diskusi dari identifikasi ceramah yang saya tayangkan tadi. Silahkan, 10 menit ya. Nah, dan sebentar, sedikit saya akan memaparkan materi tentang teks ceramah. Silakan dilihat di layar. Untuk yang pertama, ya, oke, teks ceramah ini tadi sudah saya bacakan ya untuk tujuan pembelajaran dan indikator. Kemudian untuk hakikat ceramah. Hakikat ceramah itu pada umumnya adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penyampainya itu adalah orang-orang yang ahli atau menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Kemudian medianya bisa berupa sarana komunikasi, televisi, radio, dan media lainnya. Itu untuk hakikat ceramah.
Kemudian perbedaan ceramah, pidato dan khotbah. Ya. Untuk pidato, itu pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Persuasif itu apa? Ajakan. Ya, ajakan. Kemudian pidato itu biasanya berisi dorongan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Misalnya dalam pidato politik atau kampanye. Pernah melihat kampanye ya? Nah, ini apalagi tahun 2024 itu tahun-tahun politik biasanya. Kemudian untuk khotbah sendiri itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Sama-sama persuasif ya ini ya, karena sifatnya ajakan. Tapi bedanya di apa? Kalau khotbah tadi tentang apa? Keagamaan ya. Pernah mendengarkan khotbah atau melihat orang khotbah? Pernah. Pas ngopo biasanya? Sholat Jumat. Selain sholat Jumat? Oh ya, ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian dibandingkan pidato dan khotbah, ceramah merupakan bentuk berbicara di depan umum yang menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk membujuk atau merayu. Oleh karena itu, setelah mendengarkan ceramah, pendengar diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu. Sampai sini jelas ya? Ya, untuk perbedaannya apa? Selesai. Untuk materi yang saya paparkan itu. Untuk materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Oke. Karena sudah jelas, ini saya akan membagikan LKPD. Nanti satu kelompok satu pekerjaan saja. Nanti silahkan kalian. Nah, ini LKPD-nya ini. LKPD-nya ada contoh teks ceramah atau gambar HP ya itu ya. Nanti akan saya bagikan satu persatu, kemudian satu kelompok mengerjakan satu saja. Nanti kalian silahkan diskusi secara berkelompok. Kemudian nanti setelah selesai, saya minta kalian secara bergantian maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sudah? Oke. Untuk selanjutnya, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi satu kelompok tadi. Nah, ini untuk majunya urut kelompok atau acak? Urut kelompok atau acak? Atau mungkin ada yang, Pak saya maju yang pertama. Siapa? Yang mau maju duluan nggak apa-apa, silakan. Atau perlu saya tunjuk? Nanti perwakilan saja, nggak usah satu kelompok maju semua di depan tuh nggak usah. Kelompok satu dulu. Ya, yuk silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya boleh, coba. Ada sama Baby ya? Ya, yuk silakan. Ya, pakai mic.
Nanti bentar ya. Jadi nanti tolong diperhatikan, dua teman kalian itu presentasi untuk kelompok 1, nanti tolong kelompok lain silahkan mendengarkan, disimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Terus kemudian nanti kalau ini sudah selesai presentasi, silahkan yang mau beri tanggapan saya izinkan, saya perbolehkan, atau memberikan masukan, memberikan tanggapan, atau nambahi apa yang sudah dituliskan kelompok 1 tadi boleh. Gitu kan? Yuk, silakan Mbak Ade. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi kami ingin berpresentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julia Karismawati dan Saya Febiani. perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja ya teman-teman. Isi pesan dalam video tersebut yaitu 1. Di masa muda lebih baik memperbanyak amal soleh. 2. Waktu merupakan hal yang sangat berharga dan lebih baik digunakan dalam hal yang baik. 3. Motivasi penting bagi remaja muda untuk selalu memanfaatkan waktunya dengan hal-hal positif. Untuk soal nomor 3, yaitu tujuan ceramah secara umum. 1. Memberikan pengetahuan. Ceramah bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pendengar. Hal ini mencakup topik-topik seperti ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, atau topik lain yang relevan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit pantun. Iqbal kerja di Sumatera Selatan, pulang kerja selalu curhat. Silakan jika ada pertanyaan, singkat saja, karena ini bukan sesi curhat. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Terus kelompok 1. Terima kasih Mbak Ade, Mbak Febiani. Silakan bagi yang mau menanggapi atau memberikan tambahan atau masukan kepada kelompok 1, silakan. Yuk, Mbak Aprida. Izin menanggapi untuk soal nomor 5 tentang dampak negatif dari ponsel pintar. 1. Membuat kita kecanduan. 2. Penglihatan kita akan rusak. 3. Maraknya kejahatan online. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan dari kelompok 1 tadi? Yuk. Kelompok 3 boleh, kelompok 4 boleh, tapi kelompok 1 jangan, karena yang maju di kelompok 1. Yuk, siapa lagi yang mau menambahkan atau menanggapi? Tidak ada? Tidak? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Jadi apa yang sudah dituliskan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu tadi semuanya benar. Tidak ada yang salah. Termasuk tadi dampak positif dari penggunaan telepon pintar itu menghilangkan stres. Betul. Itu kalau menggunakannya benar ya. Tapi kalau penggunaannya tepat. Tapi nek penggunaannya nggak benar ya jadi dampaknya negatif juga itu. Tapi itu untuk jawaban yang kelompok 2 tadi betul. Kemudian informasi-informasi pentingnya tadi sudah kalian catat secara rinci. Jadi sudah bagus. Tidak ada yang meleset dari konteks yang tadi dibicarakan. Menurut saya sudah bagus untuk pelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau saya kurang apa yang disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi? Lengkap ya? Tadi hampir semuanya saling melengkapi itu tadi. Kemudian karena ini waktunya sudah hampir habis jam pelajarannya, saya minta tolong untuk pertemuan minggu depan. Saya minta kalian secara berkelompok lagi, silahkan mencari contoh teks ceramah. Temanya bebas atau saya tentukan? Bebas. Oke, silahkan cari contoh teks ceramah, temanya bebas. Kemudian minggu depan kita bahas secara bersama-sama dan kita identifikasi lagi secara bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya untuk evaluasi hari ini, evaluasi pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Yuk, silakan. Baik, Naomi. Apa? Bentar. Yuk, evaluasi untuk pembelajaran hari ini apa, Mbak Naomi?
lebih sering menggunakan media pembelajaran agar kita tidak bosan. Oh iya, menarik ya. Berarti lebih senang belajar nek pakai media pembelajaran. Yo, ada lagi yang ingin? Oh, yo, Mbak Lista. Untuk evaluasi. Siswa seharusnya sering berlatih untuk presentasi agar bisa atau berani berbicara di depan kelas. Oke, terima kasih. Jadi besok ketika pelajaran-pelajaran berikutnya itu lebih banyak sarana untuk anak biar lebih sering presentasi gitu ya, biar berani. Oke, bagus untuk evaluasi pelajaran hari ini. Kemudian untuk refleksi, hal-hal menarik apa saja yang dapat kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Yuk siapa? Mbak Cynthia, silakan. Mic-nya tolong dikasihkan ke Mbak Cynthia. Yuk, hal yang menarik untuk pelajaran hari ini apa? Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yuk, Mbak Aisyah. Materi dalam pembelajaran lebih mudah dipahami karena menggunakan media yang menarik. Oke, berarti materi pelajarannya lebih mudah dipahami karena media pelajarannya menarik. Ada lagi yang mau menambahkan? Yuk, Mbak Febiani. Dalam pembelajaran hari ini, siswa lebih leluasa dan berani dalam berpendapat dan presentasi. Oke, terima kasih. Lebih diberi keleluasaan atau kebebasan. Jadi tidak melulu gurunya yang berbicara ya. Jadi memang pembelajaran itu yang bagus pusatnya di siswa, bukan di guru. Ada lagi? Tidak? Cukup? Oke, kalau tidak ada, itu tadi kan ada beberapa poin-poin penting, pesan-pesan positif dari video, kemudian dari teks ceramahnya. Itu bisa tidak kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa. Jadi saya berharap dari video yang tadi saya tayangkan, dari teks ceramah yang sudah kalian pahami, sudah kalian amati tadi, saya berharap kalian bisa menerapkan poin-poin positif itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Oke. Berhubung waktunya sudah mau habis, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun. Sedikit aja. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oke. Siang hari makan kuaci. Makanya bareng sama Ibu Asih. Sekian pelajaran harian hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terutama dulu. Oke. Baiklah, pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.